Assalamualaikum, hai semua, kembali share lagi untuk aktivitas dan kegiatan sehari-hari sebagai ibu rumah tangga di rumah yang sangat sederhana. Apa kabar untuk teman-teman semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, dan dipermudah dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Kegiatan seperti biasa ya teman-teman, ibu rumah tangga itu nggak jauh-jauh dari kegiatan yang namanya memasak, karena memang yang namanya masak itu nggak pernah ada liburnya di setiap harinya ya kan. Jadi ini langsung aja lah ya, seperti biasa aku mau mempersiapkan untuk menu makan di hari ini. Nah ini tuh juga untuk menunya nggak yang gimana-gimana juga ya teman-teman, jadi seperti biasa juga menu-menu rumahan sederhana aja, dan untuk perbumbuannya pun juga yang sederhana aja. Nah, di sini langsung aja tuh ya, aku mau kupas-kupas dulu untuk bawang merah, bawang putih, dan itu juga ada 1 buah tomat ya teman-teman. Ini aku ngupas bawang merah, bawang putihnya agak banyakan karena memang mau dipakai untuk 2 masakan gitu. Satunya itu mau untuk oseng kacang panjang, dan yang satunya untuk masak si ikan teri yang kecil-kecil itu. Nah untuk ikan teri yang kecil-kecilnya itu udah aku cuci ya teman-teman. Terus nanti untuk kacang panjang itu mau aku oseng campur sama kecambah, karena waktu yang aku pakai kecambah untuk urapan itu kan, nah itu masih ada sisaan gitu, lumayan banyak. Jadi di sini sebagian juga mau aku campur aja ke dalam sayur si kacang panjangnya nanti. Tadinya tuh sempat bingung juga ya teman-teman mau masak sayur apa kan. Pas begitu lihat-lihat tuh ya di dalam kulkas, kayaknya terpikir kacang panjang aja deh dioseng gitu. Terus mau campur sama si kecambah aja karena memang kebetulan kan masih ada sisaan tuh untuk kecambahnya ini. Jadi ya udah deh, ini tuh nanti sayurannya aku mau oseng kacang panjang yang aku campur sama kecambah. Dan untuk lauknya ini aku mau buat asam manis si ikan teri aja. Pokoknya simple banget lah ya untuk menu makan di hari ini tuh. Aku tuh juga ya teman-teman, kalau di setiap harinya tuh suka bingung gitu ya mau masak menu apa aja gitu kan ya, walaupun kayak persayuran ataupun juga kayak perlaukan itu udah ready gitu kan di kulkas, terkadang tetap bingung entar tuh enaknya dimasak apa gitu. Kadang kepikiran mau masak yang ini kayaknya bosan deh, kayaknya kok masaknya ini terus, pengen yang lain tapi bingung mau dimasak apa gitu kan. Dan akhirnya terkadang ya masaknya ya gini-gini aja lagi gitu ya teman-teman. Ya paling penting tuh apa ya, kayak cocok aja lah gitu ya pas di lidah gitu, dan asal enak aja dimakan ya udahlah cukup gitu ya teman-teman. Gak usah yang gimana-gimana, gak usah yang ribet-ribet juga gitu kan untuk masak-masak di setiap harinya. Terkecuali misalnya ada kepingin udah terlintas tuh ya di otak dan kepingin terpikir mau makannya apa-apa. Nah kadang baru deh tuh diusahain banget untuk masaknya dan niat banget untuk ngemasaknya gitu ya teman-teman. Tapi kalau untuk hari-harinya sih ya sudah gitu ya, yang sederhana aja lah seperti biasa, seperti ini aja pun juga udah enak banget gitu kan. Ya intinya juga sih kita itu harus pintar-pintar putar otak sih ya teman-teman untuk mengolah bahan-bahan makanan yang ada juga gitu ya di rumah, supaya nggak yang bosan juga kan kalau misalnya masaknya itu aja. Tapi ya tetap lah ya untuk standar masaknya yang sederhana-sederhana aja. Nah oke, lanjut ya teman-teman ke video. Nah ini aku udah mulai nih ya untuk masak si kacang panjangnya. Yang paling pertama ini aku oseng dulu tadi bawang merah, bawang putih, dan tadi hampir kelupaan ya untuk cabai rawitnya, hampir aja nggak aku masukin. Setelah kacang panjang masuk, baru deh tuh aku masukin si cabai rawit yang udah aku potong-potong tadi. Nah ini tadi aku kasih air sedikit si kacang panjangnya supaya agak empukan gitu. Terus kalian aja aku kasih berbagai bumbu perasanya tadi. Dan setelah itu didiamin sebentar, agak setengah mateng dulu, baru aku masukin si kecambahnya. Dan aku oseng-oseng sebentar aja ini tuh, karena nggak mau yang sampai kayak lembek banget ya teman-teman. Jadi biar tekstur dari sayurnya itu kalau dimakan masih kriuk-kriuk gitu. Dan udah langsung aku matiin aja untuk api kompornya. Terus ini langsung aku salin aja ke dalam mangkuk. Nah ini sayuran simple untuk dimakan nanti siang ya teman-teman.
Nah, lanjut lagi ya teman-teman, ini aku mau masak menu yang kedua. Ini ikan terinya mau aku goreng dulu. Ini tadi udah aku cuci kan, jadi langsung aja aku goreng untuk si ikan terinya. Dan ini juga nanti gorengnya agak lumayan dikeringin ya teman-teman. Jadi kalau dimakan itu dia kayak kriuk-kriuk gitu. Soalnya juga sih kalau menurut aku ya, kalau ikan teri nantinya ini nggak digoreng kering, pas di saat dicampur ke bumbu asam manisnya itu nanti dia bakalan alot dan gak enak ya teman-teman. Jadi harus benar-benar kering ini tuh untuk goreng si ikan terinya. Ini tuh sengaja sih ya akunya itu pakai minyak yang dikit aja untuk gorengnya, karena tujuannya nanti sisa minyak dari goreng ikan teri ini langsung mau aku olah untuk ngoseng per bawangan yang nanti mau dijadiin bumbu asam manisnya. Karena kalau misalnya sisa minyak yang habis goreng ikan teri ini udah nggak bisa dipakai lagi ya teman-teman, karena kan aromanya udah nggak enak dan biasanya tuh lumayan menghitam kan. Jadi daripada nanti kebuang minyaknya, jadi ya udah untuk goreng ikan terinya tuh aku pakai secukupnya aja tadi, kayak lebih sedikit gitu untuk minyaknya. Nah, ini si ikan terinya udah aku angkat ya teman-teman. Terus langsung aja aku cemplungin bawang merah, bawang putih, aku oseng sebentar sampai dia agak melayu. Terus dilanjut langsung aku masukin sama air asam jawa. Ini tuh air asam jawanya memang sengaja rada banyakan dikit, disesuaikan sama si banyak ikan teri kan, karena ikan terinya itu agak lumayan banyak juga gitu. Nah, terus langsung aku masukin juga untuk gula merahnya dan aku tambah juga bumbu-bumbu perasa lainnya. Nah, di sini tuh sebenarnya untuk gula merah itu ternyata agak kurang gitu ya teman-teman untuk rasa manisnya. Jadi nanti itu aku mau tambah juga sama gula putih sedikit aja sih, cuman untuk nimbulin aja gitu, makin nimbulin aja untuk rasa manisnya. Karena pakai gula merah tadi agak kurang sedikit gitu ya teman-teman. Nah, di sini tuh aku mulai ngerasain juga karena harus benar-benar pas untuk rasanya. Kalau misalnya nggak pas nanti untuk asam manisnya itu kayak kurang enak gitu ya teman-teman. Pokoknya kalau asam manis ini yang jelas rasanya itu asam, manis, dan asin itu harus berpadu jadi satu. Pokoknya rasanya harus cocok gitu ya teman-teman, karena kalau misalnya timbul manisnya aja atau timbul asemnya aja itu nggak enak kalau menurut aku. Jadi semua-muanya harus benar-benar pas biar rasanya itu benar-benar enak. Nah, di sini udah agak menyusut juga tuh ya untuk airnya, barulah aku masukin si tomat yang udah aku potong-potong tadi, satu buah tomat aku masukin, dan tadi aku diamin sebentar dulu tomatnya sampai agak sedikit ngeresap gitu untuk bumbunya ke tomat. Barulah ini aku masukin si ikan terinya. Nah, setelah ikan teri masuk ini sebentar aja ya teman-teman, setelah diaduk-aduk sebentar langsung aja dimatikan untuk api kompornya. Kalau pas lagi masakin ikan teri asam manis kayak gini tuh memang sedikit agak repot ya teman-teman daripada masak ikan asin dijadiin asam manis, karena memang untuk kadar air dari si bumbu asam manisnya itu sendiri harus benar-benar kayak kering dulu baru boleh dimasukin ikan terinya. Nah, kalau misalnya kadar airnya itu masih lumayan banyak, langsung dimasukin ikan terinya, itu nanti untuk ikan terinya bakalan jadi kayak alot juga gitu ya teman-teman, jadi nggak enak gitu. Jadi emang harus benar-benar nunggu dulu untuk kuah dari asamnya itu benar-benar kering kadar airnya baru boleh dimasukin untuk si ikan terinya. Beda halnya sama masak ikan asin dijadiin asam manis kayak tadi, itu walaupun masih ada kadar airnya nggak apa-apa langsung dicemplungin ya teman-teman. Karena kalaupun nggak kriuk gitu ya untuk ikan asinnya ya nggak masalah. Beda hal sama si ikan teri tadi, kalau misalnya dia itu basah ya jadinya alot gitu kan, untuk keadaan ikan terinya jadi nggak enak. Nah, lanjut lagi ya teman-teman, tadi aku tuh udah berberes tuh ya di bagian meja kompor. Tadi bisa dilihat udah kinclong kembali tuh ya untuk bagian kompornya aku. Cuman memang di sini aku skip untuk nyuci piring karena ini tuh untuk keadaan PDAM di tempat aku mati ya teman-teman. Jadi alhasil untuk cucian piringnya aku nggak cuci dulu di pagi ini. Aku biarin aja dulu numpuk. Kalau nanti di siang hari atau sore hari udah ngalir airnya, baru nanti aku
cuci semua untuk perabotan yang kotor-kotor tadi. Karena kalau misalnya nyuci airnya itu nggak ngalir, kayak kurang enak gitu ya teman-teman. Karena juga untuk keadaan cuci piring lumayan agak banyak. Jadi ya udah aku tunggu aja sampai airnya ngalir dulu. Nah, di sini lanjut tuh ya, aku juga mau nyapu dulu di bagian ruangan depan ini. Oh ya, tadi juga untuk di bagian dapur itu juga udah aku sapu. Setelah aku itu berberes di bagian meja kompor, aku langsung sapu juga untuk lantai dapurnya. Dan terus seperti biasa ini aku lanjut untuk nyapu-nyapu di bagian ruangan depan ini. Dan seperti biasa juga ya teman-teman, kalau udah nyapu di ruangan depan ya udah langsung diterusin aja sampai ke area teras. Nah, di sini tuh emang sedikit agak berantakan tuh ya untuk sisi kanan di ruangan depannya aku itu tadi, ruangan TV. Karena memang di situ ada beberapa barang-barangnya Pak suami yang dipakai untuk bebikinan kayu, dan tadi juga ada rangka olahannya Pak suami itu ditaruh di bawah kaca. Itu emang pesanan yang kemarin yang aku sempat videoin sebentar, baru selesai rangkanya dan belum jadi 100%, jadi makanya itu diamankan aja di dalam rumah, karena kalau ditaruh di luar takutnya nanti kena hujan gitu ya teman-teman. Jadi ya udahlah ya, biarin aja dulu nangkring di dalam rumah seperti itu. Soalnya juga kalau untuk diselesaikan nggak bisa langsung seharian selesai gitu ya teman-teman, ataupun juga dilanjut ke hari esoknya, karena memang kan keadaannya Pak suami itu kerja ya. Itu kan kemarin bikinnya di hari Minggu dan nggak selesai, jadi lanjut di hari berikutnya kalau nanti Pak suami udah libur kerja lagi gitu, baru bisa diselesaikan untuk olahan kayunya. Nah, ini alhamdulillah untuk nyapu-nyapunya aku udah selesai, dan langsung aja juga ini tuh untuk kesetnya aku mau kebas-kebas dulu, dan aku gelar juga di bagian bawah pas pintu masuk di pintu pagar ini. Jadi sampai di sini dulu untuk videonya, dan buat teman-teman yang sudah menonton aku ucapin terima kasih banyak. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.